Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 9. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Apa yang akan diterangkan di pasal ke-9 ini? Menurut kebenaran ini, Tuhan memberikan petunjuknya untuk kita. Di pasal ke-9, seperti kita melihat tidak mendapatkan apa, tidak tahu apa yang dia terangkan. Kita tahu, ya sudah terbiasa, seperti tahu, seperti tidak. Sepertinya tahu tetapi tidak mengerti sepertinya tahu. Kadang kalanya kita tidak bisa melihat tidak mendapatkan apa-apa yang cuma terlihat seperti pengorbanan Kristus. Tuhan selamanya menyelamatkan. Dan bagi orang yang dulu, apa maknanya? Mengapa Paulus berkata demikian? Apakah mereka tidak tahu? Bukan demikian. Mereka sudah percaya begitu lama menurut yang mereka pelajari. Seharusnya mereka sudah menjadi guru dan sangat paham. Namun apakah mereka bisa melakukannya? Tidak. Ini kebenaran yang tidak berubah. Bagi orang dulu, mereka tidak mendengarkannya terus. Menurut Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, mereka tidak mendengar. Mereka di luar Kristus dan masih berpegang pada malaikat-malaikat atau penguasa-penguasa duniawi atau peraturan-peraturan. Mereka merasa demikian baru bisa. Mereka tidak tahu identitas mereka siapa, dan mereka tidak tahu apa yang mereka dapatkan. Seperti saya menggunakan perumpamaan, mereka adalah para pangeran atau putri raja. Mereka hidup di istana. Mereka tidak tahu akan bagaimana kehidupan mereka sebagai putri raja atau pangeran. Masih meraih apa yang lemah dan tidak berguna. Demikianlah pada masa lalu para kaum Kristen, karena tidak bisa melihat apa yang terbaik dan tidak bisa melihat apa yang telah dilakukan Yesus untuk kita. Demikian juga bagi kita hari ini. Yesus telah melakukan apa untuk kita. Banyak orang mengira hanya untuk bisa ke surga saja begitu gampang, maka hati mengaku itu udah cukup. Sesungguhnya di situ kehilangan banyak sekali sesuatu. Dan bagi kita, agama apa artinya itu? Kita mudah ditarik oleh dunia atau dengan kepercayaan yang lain atau pengajaran pengetahuan. Apalagi sekarang para orang Kristen mudah terkena akan suara-suara atau perdebatan orang. Apa yang orang bicarakan, apa yang mereka debatkan, sepertinya yang dikatakan itu benar dan nyata. Dan mereka pun mengikuti. Pada saat mereka mengikuti, kalau kamu tidak mengikuti, hatimu tidak enak. Banyak sekali kamu mulai takut, mulai ragu-ragu dalam hati, mulai bertanya, apakah saya tidak tepat, tidak benar. Kita mulai curiga. Jadi Rasul Paulus
sekali lagi memberitahukan kepada kita, ya memang waktu dia mengatakan ini, dia dengan atas tuntunan dari Roh Kudus agar menerangkan lebih dalam lagi, sehingga kita mengenal lagi akan identitas kita dan kita mendapatkan dan apa yang harus kita lakukan. Kitab Ibrani terus-menerus menerangkan tentang pengajaran kebenaran akan Yesus yang dia katakan, yang diajarkan oleh Kristus, dan kita terus untuk berpegang akan pada Injil yang diberitakan oleh Yesus dan apa yang Yesus beritahukan, yang katakan dan yang diberitahukan kepada juga perantaraan lewat para rasul. Kita harus berpegang. Kalau kita tidak demikian, kita akan kehilangan. Kita akan kehilangan pengharapan ini. Kita tidak bisa masuk. Jadi mohon Tuhan untuk membantu kita. Di hari ini kita terus lebih lagi berpegang pada Yesus. Dan kitab ini dia termasuk dari bagian kedua dari unit kedua dari kitab Ibrani. Unit pertama tentang Kristus, perjalanan Kristus menuju jalan kekalan. Dia menderita, kemudian mendapatkan kemuliaan. Jalan ini lewat penderitaan mendapat kemuliaan, yaitu jalannya salib. Kristus datang ke dunia demikian menderita. Dia mengalami demikian. Dia seluruhnya imam besar. Sehingga dia imam besar yang sempurna, membawa kesempurnaan bagi kita. Dan unit kedua pasal 7 sampai dengan 10, kita hari ini membahas pasal ke-9. Dan menerangkan Yesus sebagai imam besar, bagaimana ia berjalan dalam jalan penderitaan ini. Pada saat dia berjalan dalam penderitaan ini, bagaimana agar kita bisa sampai pada Tuhan. Hari ini saya Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, menurut pendapat saya dia adalah seluruh imam besar yang sempurna. Hanya dialah imam besar. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan? Kesempurnaannya itu tujuan Tuhan menciptakan kita sampai pada tujuannya. Maka dikatakan sempurna. Sebagai imam, sebagai Harun, apakah dia bisa membawa kita di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kesempurnaan? Tidak. Dia lemah dan tidak punya kekuatan. Hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada Tuhan dengan kesempurnaan. Di depan ayat pasal 1 sampai dengan 6 menerangkan tentang ini, dan pasal ke-7 menerangkan bagaimana kita perjalanan Yesus sehingga membawa kita bisa sampai pada kesempurnaan. Bagaimana dia bisa membawa kita pada kesempurnaan, yang membawa kita pada hadapan Tuhan. Pada saat kalian melihat saya menggunakan gerakan yang demikian, kita di hadapan Tuhan sebagai imam.
Kita sebagai wakil manusia bumi datang ke berhubungan dengan Tuhan, berkait dengan Tuhan, dan dari Tuhan kita membawa berkat kepada seluruh bumi dan alam semesta. Sebagai wakil dunia, kita wakil untuk dunia, kita sebagai wakil dari Tuhan. Demikian Tuhan menciptakan kita sebagai imam agar kita bisa sampai langkah yang demikian. Harun tidak bisa. Dia hanya sementara untuk menghapuskan dosa kita, sebab dia sendiri mempunyai dosa. Dan di sini terus diterangkan Yesus bisa membawa kita di hadapan Tuhan sebagai imam. Dan berkonek dengan Tuhan selamanya. Di pasal ini menerangkan mengapa bisa demikian. Tema untuk pasal terlebih dahulu. Kita telah masuk dalam pelayanan Allah yang kekal. Kita melayani Allah yang kekal. Di sini diambil dari pasal 14 temanya. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Into. Bagi saya merasa hari ini ayat ini yang paling penting. Yesus membawa kita di hadapan Tuhan agar kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dia adalah imam besar. Rupanya kita adalah imam Allah. Pada saat kita memikirkan banyak sesuatu, inilah menjadi kita, apakah ini satu harga bagi kita. Pada saat kita tahu identitas kita adalah pelayan Allah yang hidup. Kita melayani Allah yang hidup. Jadi cara pikirmu, keputusanmu berbeda. Kamu tidak lagi mengikuti dunia, kamu mengikuti Tuhan. Dan berpikir apakah yang Tuhan ingin kita kerjakan. Seperti kamu di tim penyelamat di pantai, kalau kamu adalah Allah yang hidup, kalau ada orang yang tenggelam, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan menyelamatkan dia. Kamu tidak akan bilang di pantai tolong dia. Kamu akan langsung pergi untuk menyelamatkan dia. Kamu tidak akan di situ cuma menonton aja orang ini, atau berkata orang ini kasihan sekali mengapa bisa jatuh ke air. Ini tanggung jawabmu. Saudara semua kita hari ini di dunia, kita harus melayani Allah yang hidup. Bagaimana kamu melayaninya?
dan prinsip di mana keputusanmu gimana. Seperti kita waktu kita mau vaksin, kita juga banyak sekali pertimbangan. Apakah harus mau divaksin? Kita juga mempertimbangkan apakah ini adakah gunanya, adakah nanti reaksi akhir akibatnya nanti terjangkit, belum tentu saya tidak akan kena, dan juga divaksin belum tentu bisa menyelesaikan semua. Apa yang dikatakan pemerintah itu benarkah? Mengapakah saya tidak punya keputusan pilihan? Tidak, adakah kamu terpikir kita sebagai imam, status kita, jabatan kita sebagai imam, Tuhan ingin kita mengambil apa keputusan kita, apakah untuk kita sendiri? Nanti aku akan sampai di sini. Saya bagi dalam kitab ini menjadi sub 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 10. Itu subtema yang pertama, pelayanan orang dunia tidak bisa membuat orang pada kesempurnaan. Di sini ini dikatakan memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada persiapan suatu kemah, yaitu bagian yang paling penting, paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian di tempat yang kudus di belakang tirai kedua terdapat kemah yang lagi, dan di tempat yang disebut tempat yang maha kudus, di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manah, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang tertulis perjanjian, dan di atasnya keduanya kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal itu tidak dapat kita bicara secara terperinci. Hal ini pun kita sangat jelas kita tahu. Coba perhatikan di ayat keempat. Di situ terdapat mezbah pembakaran dan ukupan dari emas. Yang disalut di dalam terdapat tabut perjanjian. Di sini diletakkan di tempatnya tirai, di belakang tirai, bukan di tempat ruang maha kudus. Dikatakan mezbah pembakaran dan tabut diletakkan di belakang tirai, bukan di tempat maha kudus. Di sini seperti ada satu masalah, mengapa tidak ditempatkan di tempat maha kudus? Kita merasa di maha kudus di situ ada mezbah pembakaran dari ungkupan dari emas, ada kerup. Kita sering menganggap bahwa para imam akan menyalakan lampu, dan kita renungan pagi kita adalah sebagai imam untuk menyalakan lampu Tuhan. Di sini kita renungan pagi juga demikian. Kita menyalakan lampu agar
lampu Tuhan menyala, kemudian di situ ada roti sajian yang untuk dipersembahkan setiap dengan terangnya dari penerimaan dari Roh Kudus yang membawa kita berdoa dan seperti pembakaran ungkapan itu sehingga asapnya sampai pada Tuhan. Saya sangat bersenang karena staf gereja sekarang giat untuk ikut renungan pagi. Walaupun sekarang virus ini kita tidak bisa kebaktian bersama, renungan pagi bersama, tapi ini kesempatan yang baik. Di Perjanjian Lama, menurut pemikiran kita, diletakkan di belakang ruang Maha Kudus. Saya menerangkan mengapa Ibrani bisa menerangkan demikian dan mengapa Paulus berkata demikian, karena dia tahu kalau ada satu masalah menurut pengetahuan kita juga pun ada masalah. Dikatakan tahu di sini ada masalah, tapi saya tidak bisa dengan terperinci mengatakan kepadamu. Dia menerangkan tentang posisi dari pembakaran ungkapan, mesbah pembakaran ungkapan. Dulu di dalamnya ruang Maha Kudus, dulu menurut perintah Musa itu dia bisa masuk sampai di ruang Maha Kudus. Di Istiadat Lama dipindahkan di kemah pertemuan agar lebih mudah untuk mengadakan persembahan. Seharusnya asapnya ini, dupanya ini harus sampai pada kemah pertemuan. Maka di sini ada yang tidak jelas. Maka Rasul Paulus mengatakan seharusnya ada di dalam ruang Maha Kudus, tetapi dipindahkan orang di luar. Segala ini tidak dikatakan dengan jelas. Semua ini tidak jelas karena Paulus menerangkan bahwa semua ini bukanlah yang terpenting. Karena dikatakan sesuatu yang di dunia ini adalah sebagai simbol saja. Di ayat ke-8 dikatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus ini belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan yang itu dipersembahkan korban dan persembahannya tidak dapat menyempurnakan mereka dan yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Rasul Paulus menerangkan bahwa semua di mana mesbah pembakaran itu di mana tidaklah penting. Juga di situ juga kaki dian, meja roti sajian
Mezbah pembakaran itu diletakkan di mana itu tidak penting. Sebab dikatakan sebab itu adalah kiasan masa sekarang. Sekarang adalah kemah surgawi yang di dalam yang Yesus layani. Nanti kita akan teruskan. Dikatakan kemah yang pertama jalan menuju tempat yang kudus itu belum terbuka. Pada saat Harun melayani di kemah suci menuju tempat ruang maha kudus, itu tempatnya belum terbuka. Dia sendiri bagaimana masuk di kemah? Apakah dia 1 hari sekali atau 1 tahun sekali? Akhirnya imam besar 1 kali setahun. Apakah Harun juga 1 tahun sekali? Tidak tahu, tidak jelas. Mezbah pertemuan, mezbah pembakaran di mana tidak tahu. Seharusnya apakah dia di dalam? Apakah Harun setiap hari masuk? Bagaimana Harun masuk? Ini tidak jelas. Yang penting apa itu? Yaitu jalan menuju tempat yang kudus itu belum terbuka. Kita belum bisa masuk ke tempat yang kudus. Pelayanan Harun itu lemah, tidak punya kekuatan yang tidak bisa membawa kita masuk dalam ruang maha kudus. Ini semua adalah seperti kiasan yang membawa tidak punya kekuatan. Karena semua itu di samping makanan minuman, berbagai macam pembasuhan hanya peraturan-peraturan untuk hidup di insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Ini adalah cara-cara dalam pelayanan adalah Harun, atau karena jalan menuju ruang kudus, tempat kudus itu belum terbuka. Pada saat kita merasa itu kita mengerti, sesungguhnya kita tidak mengerti. Ini soal makanan, minuman, dan berbagai macam pembahasan itu hanyalah peraturan-peraturan yang hidup insani. Untuk hidup insani. Sama tidak berguna dan tidak punya kekuatan. Paulus menerangkan apa? Kamu mengadakan hubungan dengan malaikat mempunyai untuk mendapatkan kekuatan. Mengapa kamu tidak berkait dengan Tuhan, maka mengadakan kaitan dengan malaikat? Apakah mereka bisa menolongmu? Itu tidak benar. Mereka tidak punya kekuatan dan tidak pada kesempurnaan. Tidak sempurna. Dengan melakukan peraturan-peraturan baptisan atau pembasuhan, termasuk pelayanan Harun juga tidak bisa. Belum. Imam Harun ada juga imam besar, tetapi dia bisa melakukannya. Apalagi kamu menggunakan peraturan-peraturan dunia insani ini, apakah kamu bisa memberikan keselamatan bagi orang? Apakah kamu bisa memberikan hidup bagi orang lain? Kalau kamu berusaha mengadakan hubungan dengan malaikat, apakah kamu mendapatkan kekuatan dengan menggunakan bermacam upacara atau
peraturan-peraturan, apakah kamu bisa berhubungan dengan para malaikat? Apakah malaikat itu bisa menolongmu dan membawa kamu pada kesempurnaan yang sempurna, yang kekal? Tidak perlu. Semua ini tidak berguna dan juga tidak punya kekuatan. Ini hanya cara orang-orang. Kita masuk di 11 sampai dengan 19. Kristus masuk dalam Kristus masuk ke tempat kudus di sorga, membawa pada kesempurnaan. Di ayat ke-11, tetapi. Ada kata tetapi. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya di dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab imam yang besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kristus datang, Yesus datang. Yesus datang untuk sebagai hal-hal sebagai imam besar untuk hal-hal yang lebih baik yang akan datang. Dia melakukan dengan ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna. Yesus dengan peraturan Melkisedek sebagai imam besar, dia telah melintasi dengan yang lebih sempurna lagi, yang lebih besar. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ini di sini ada dua kemah. Pertama yaitu kemah Harun, kaum Lewi, dan kedua yaitu kemah Kristus yang sebagai menurut peraturan Melkisedek, yaitu Yesus datang di dunia, dia membawa pelayanan dari sorgawi yang lebih besar lagi dan lebih kuat dan lebih sempurna, yang membawa lebih lagi, yang membawa kita lebih lagi sempurna. Ini bukan buatan manusia dan juga bukan milik manusia, dan bukan menggunakan darah domba jantan atau darah lembu jantan, tetapi dengan darahnya sendiri. Dia telah mendapatkan, dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal dan selamanya. Yesus di kemah surgawi membawa pada penebusan yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sebagai sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, dan akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus
roh yang kekal, yaitu Roh Kudus. Dia mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Di sebagai manusia, kemanusiaannya dia taat, masuk pada kesempurnaan. Dia taat. Bagaimana dia menunjukkan ketaatannya? Yaitu lewat penderitaan. Di dalam penderitaan pada saat menghadapi kematian, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah untuk tidak mati, ambil dari cawan ini, tapi menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendakku. Dia dalam penderitaannya belajar untuk taat. Dia telah taat, tetapi belum pada penderitaan. Jadi ketaatan belum ditunjukkan. Jadi lewat penderitaan, seperti di pasal kelima dikatakan dia belajar taat dan mendapatkan kesempurnaan. Jadi karena yang telah diderita, kalau belum melewati penderitaan, dia belum pada mengalami ketaatan yang setelah melewati penderitaan, dia memang taat, dia mendapatkan kesempurnaan. Dia Tuhan yang membawa kita pada kesempurnaan. Dia menyelesaikan bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini lebih jelas. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi taat seluruhnya, semua orang yang taat kepadanya. Selama kita harus taat kepada Yesus, tetapi kita harus taat seluruhnya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Hargamu apa? Di dunia kamu mendengarkan apa? Apakah kamu mendengar perbincangan atau masalah sekarang ini, ataukah kamu mendengar taat kepada Yesus, mendengar pada Yesus? Yesus kemah di surgawi yang sekali mempersembahkan dirinya untuk selamanya, dan darahnya menyucikan hati kita. Di dalam kita penuh dengan kelemahan, tetapi lewat penderitaan kita masuk pada ketaatan, masuk dalam Kristus yang membawa kita pada kesempurnaan. Dan jalan ini memanggil kita setiap orang untuk berjalan-jalan surgawi. Jadi kita hari ini menghadapi dunia seperti para rasul menghadapi kesulitan duniawi ini sama. Kristus memanggil dia melewati penderitaan, masuk dalam menuju jalan yang
kemuliaan. Kristus di surgawi membuat demikian. Dia ingin kita juga berbuat demikian. Selamanya mendapatkan keselamatan yang abadi. Dia menyucikan segala dosa kita, menyucikan hati nurani kita. Dia di duniawi, dia di surgawi, kita di dunia demikian mengikuti dia. Kita di dunia harus kita menyucikan dosa kita. Di dalam penderitaan kita terus mengikutinya. Dalam penderitaan kita jangan mengikuti cara lain atau mengikuti keinginan hati kita sendiri atau menurut hati nurani kita sendiri. Yang kita ketahui, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan. Sesungguhnya darah Yesus telah menyucikan apa yang kita pikirkan, yang telah kita perbuat, atau perbuatan kita yang sia-sia. Dia telah menggenapinya di surga, bukan dengan bagaimana kita menyucikannya. Apakah kita dengan cara dibaptis sudah selesai? Tidak demikian. Tetapi kita harus berjalan melalui jalan panggilan Kristus. Baru kita bisa masuk pada kesempurnaan. Mengikuti Kristus masuk dalam tempat kudus, ruang maha kudus. Jalannya Kristus tidak mudah. Bagi dulu sama dengan para orang-orang kudus, kita juga harus demikian melalui jalan tersebut. Kristus telah menggenapi. Pada saat kita mengikuti Kristus, maka kita dikatakan seperti delapan, yaitu supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Ini adalah titik yang tertinggi, karena Kristus yang telah mempersembahkan dirinya menyuci hari ini kita dari perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam menghadapi kesulitan dunia, apa yang keputusan kita? Tahukah kita apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yaitu kita harus berdiri di posisi sebagai iman, sebagai anak-anak Allah, untuk beribadah kepada Allah. Hari ini kamu melayani beribadah kepada Allah atau melayani Allah? Apakah kamu sekarang melayani beribadah kepada kesehatan, keuangan? Memang kesehatan itu sangat penting. Iya, kalau memang kita bisa mendapatkan dua-duanya itu sangat baik. Tetapi lebih dalam lagi kita bertanya, kalau kamu belum masuk dalam posisi yang demikian, kamu memilih Tuhan atau uang? Memilih perasaan atau Allah? Memilih Tuhan atau politik? Memilih kesehatan atau memilih Tuhan? Di dalam hati seseorang, semua orang harus mengambil keputusan ini. Memang kita punya kelemahan. Yesus mengerti akan kelemahan kita, karena dia juga punya kemanusiaan. Dia mengerti akan kamu.
kita harus kembali bertobat. Kita harus bertobat. Kita harus terus mengikuti Yesus. Ayat 15 sampai dengan 28, Dia menjadi perantara bagi kita. Yesus sekali mempersembahkan diri sebagai memberi keselamatan yang abadi sebagai tema. Di sini dikatakan karena Ia adalah pengantara dari karena Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, karena pengorbanan dirinya sendiri. Karena keterbatasan waktu tidak bisa meneruskan lebih panjang. Dari ayat 14 dan seterusnya, dan Dia masuk dalam kemah surgawi menjadi pengantara lewat pelayanan yang telah dilakukan oleh Yesus, yang persembahan yang dilakukan oleh Yesus. Selama perjanjian yang pertama ini, karena kita memiliki segala sesuatu, kita wakil dari Tuhan, kita terus mendapatkan apa yang Tuhan berikan bagi kita, berkat-Nya, dan termasuk kerajaan-Nya. Keselamatan kekal itu adalah perjanjian Tuhan. Kita mendapatkan bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab Yesus telah mati untuk menebuskan kita, sehingga kita mendapatkan menerima bagian yang kekal ini, perjanjian yang kekal ini. Terus saya sampai aja, saya diloncat di ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkannya apa yang ada di sorga harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Karena Yesus mengatakan Dia adalah persembahan yang tak bercelah, punya kekuatan. Karena Yesus menerangkan karena pengorbanan akannya Yesus itu sangatlah punya kuasa. Sebab demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Kita lepas dari dosa, kita lepas dari maut. Kita tidak perlu takut untuk mati. Kita tidak perlu takut akan dunia ini karena Yesus telah menjadi pengantara antara kita. Karena Dia telah mengorbankan darahnya, dari pengorbanannya sangat berkuasa dan membawa. Jadi kita terus bisa menyatakan Yesus telah mati, lewat darahnya telah menyucikan kita. Di surgawi Dia adalah wonderful all. Saudara semua, kita harus tahu posisi dari identitas kita. Yesus telah melakukan
bahkan telah menghadapi segala sesuatunya untuk kita bisa berkait dengan Tuhan, berpaut pada Tuhan. Kita tidak perlu berkait dengan kekuasaan atau kuasa yang lain, karena Yesus, Dia adalah keselamatan kita yang abadi. Bahkan dan juga kita mendapatkan bagian yang kekal. Kita dengan mengandalkan Yesus, kita bisa menangkan atas segala sesuatu ini. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita dengan roh kebenaran, dengan jiwa kita memuji Tuhan kita. Yesus, Engkau adalah satu-satunya. Tuhan Yesus, kami hanya beribadah kepadamu, memuji Engkau. Kami hanya beribadah kepada Allah, Anak Allah yang kekal. Yesus, dengan roh yang kekal, yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Darah-Mu menyucikan hati kami, hati nurani kami. Dan juga menghapuskan segala perbuatan yang sia-sia kami.
menebus segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami bisa sebagai iman yang melayani Allah yang kekal. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau memberikan kami jabatan sebagai imam yang melayani Allah yang kekal. Terima kasih jabatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, ini sungguh yang sangat besar, dan ini satu rahasia yang sangat besar. Begitu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darahnya menyucikan hati nurani kita, menyucikan perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Aku mau beribadah kepada Allah yang hidup. Aku mau beribadah kepada Allah yang hidup, melayani Allah yang hidup. Aku mau beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa melayani Allah yang Yesus telah mengorbankan dirinya.
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 我要释放永生神，我要释放永生神，我要释放永生神，我要释放永生神，我要释放永生神，我要释放永生神。主要这是你教会的祷告， Tuhan, inilah doa gerejamu 在 hari ini 地上 Tuhan. 你的教会的祷告。 Gerejamu di bumi ini berdoa. 我们与属天的大祭司连接， Kami mau berhubungan dengan imam kami yang besar 今天圣灵也与 untuk beribadah kepada Allah kami yang hidup, yang kekal. 我们要释放永生的真神。主要特别今天在现场， Apalagi di hari ini 我们跟主立了一个志向，我们来 para staf gereja kami mengadakan perjanjian untuk 是从 melayanimu 起初的蒙召， dari awal panggilanmu. 召我们 Engkau memanggil kami satu persatu, Engkau memanggil kami. 我们的名字呼召我们， Engkau dengan 我们举手跟你说， memanggil kami 神服侍， dan kami 我渴望一生跟随你。 seumur hidup kami melayanimu. 主，我们踏着 Tuhan, 我们就走到如今。主，今天我们 kami sampai di hari saat ini di renungan pagi ini Tuhan. Renungan pagi kami berkata, Tuhan, kami melayanimu, beribadah kepadamu. Bersama di sini menyalakan lampu untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami merindukan cahaya terangmu menerangi seluruh kemahmu. Di dalam kemahmu engkau bersinar, bercahaya menerangi seluruh kemahmu, gerejamu, saudara semua. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Engkau melakukan apa yang engkau kerja. Perbuatanmu sungguh mulia. Tuhan, dengan darah-Mu, sucikanlah hati narunia kami dan kelemahan-kelemahan kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, mau melayanimu Tuhan. Saudara semua, kita dengar karena Yesus, pengorbanan Yesus, darahnya yang tercurah lewat penderitaannya, jalan ini kita ikuti. Kita ikuti. Kita mengikuti Kristus masuk dalam tempat ruang Maha Kudus. Kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita memimpin, membawa seluruh bumi kembali kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti dunia ini. Kita tidak lagi pada harga diri kita yang lama dalam
ketamakan kita, keserahan kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami ingin mendekat padamu. Engkau membawa kami ke tempat yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berkata pada Tuhan, Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, bukan hanya kepada staf gereja dan juga kepada setiap saudara-saudari yang dipanggil, bagi setiap juga kepada anak-anak yang Engkau pilih. Tuhan, kami katakan kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan. Apa yang kami pegang kami serahkan kepadamu. Kami tidak mau berpegang pada dunia ini. Tuhan, kami seluruhnya beribadah kepadamu. Seluruhnya adalah milik-Mu. Kami membawa alam semesta ini, seluruh bumi ini kepadamu. Bersama kami menerima bagian milik perjanjian darimu. Bagian dunia ini adalah sementara, tetapi kami adalah bagian milik-Mu yang abadi. Segala kemuliaan bagi-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Tuhan, kami mau menerima bagian yang kekal yang Engkau janjikan. Yesus sekali masuk dalam ruang kudus sorgawi dengan sekali pengorbanannya. Betapa lebihnya darah Kristus, oleh darahnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus di kemah surgawi lewat rohnya yang kekal mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tidak bercacat. Darahnya Yesus lebih berharga, lebih kuat, berkuasa daripada darah domba jantan atau darah lembu. Yesus menyucikan kita dari perbuatan kita yang sia-sia, membawa kita dalam beribadah kepada Allah yang kekal. Mari kita pejamkan mata, kita buka hati kita buka roh kita. Pandanglah Yesus. Dia menyelesaikan segala sesuatunya untuk kita. Kita buka hati kita. Yesus membawa kita di dalam ruang yang kudus. Yesus masuk ke dalam ruang surgawi. Dia sekali mempersembahkan dirinya, menyelesaikan keselamatan yang abadi. Menghapuskan dosamu. Dan sekarang Yesus menyucikan hati nuranimu di dunia ini. Hati nurani duniawi ini, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, menghapuskan akan maut yang tidak berguna, yang tidak berkuasa.
segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Agar kamu lepas dari hati insani duniawi, masuk dalam beribadah kepada Allah yang kekal. Bahkan Dia sebagai pengantara, Dia sebagai jaminan mendapatkan jabatan keselamatan ini. Sebagai imam, sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami semua lepas dari segala kesulitan dunia ini. Daya tarik dunia ini, dari pikatan dunia ini, dan juga lepaskan kami dari kelemahan kami. Memberikan pertolongan bagi kami dan belas kasihan kami. Engkau telah mengorbankan dirimu sendiri untuk menggenapi semua ini. Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima, mengikuti Engkau, mengikuti jalan ini dari penderitaan masuk dalam keabadian, melayani Engkau. Tuhan, berilah kami agar kami mendapatkan Engkau sendiri. Selamatkan kami, tolonglah kami, dan berkatilah kami, masyarakat kami, negara kami, berkatilah kami setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua.